Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang semuanya. Terima kasih saya ingin mengucapkan terima kasih kepada audiens yang hadir pada Zoom hari ini yang ingin mengikuti Zoom pada hari ini, yaitu tentang menumbuhkan kualitas integrasi budaya mutu GAP dan GHP di perkebunan kelapa sawit. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Siti Sarifah dari kelas TPTP 6D. Nah, di sini saya sebagai pemateri pada Zoom kita hari ini. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materinya. Nah, Indonesia merupakan penyumbang 55% dari total produksi minyak sawit dunia. Nah, angka yang angka yang mencerminkan dominasi luar biasa dan sekaligus tanggung jawab yang besar dengan luasan perkebunan mencapai 16 juta hektar. Indonesia bukan pemain kecil di panggung komoditas global ini, namun jumlah yang besar juga tidak semena-mena berarti posisinya aman. Nah, industri sawit Indonesia sedang berada di persimpangan jalan atau pasar global telah bergeser secara fundamental. Volume produksi saja tidak cukup. Yang kini dituntut adalah kualitas yang dapat diverifikasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada pula tiga tekanan utama di pasar global. Yang pertama itu adalah regulasi ketat. Nah, tantangan regulasi terbesar saat ini datang dari dua arah, yaitu dari EU Deforestation Regulation atau EUDR yang mulai berlaku di Eropa, yang mensyaratkan bukti bahwa produk tidak berada dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 2020, serta standar ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil dan RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, yang menetapkan persyaratan sosial, lingkungan, dan tata kelola yang ketat. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini berarti tertutupnya akses ke pasar premium Eropa dan pasar-pasar maju lainnya yang semakin berorientasi pada keberlanjutan. Nah, yang kedua itu adalah tuntutan ESG atau Environmental Social Governance. Nah, konsumen modern dan investor institusional di seluruh dunia semakin menjadikan transparansi ESG sebagai syarat utama. Mereka tidak hanya ingin tahu berapa kadar asam lemak bebas atau ALB dalam minyak sawit yang dibeli, tetapi juga ingin mengetahui apakah hutan tidak ditebang untuk membuka lahan ini, apakah pekerja mendapatkan upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi, dan apakah ada program pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nggak bisa lagi diabaikan oleh produsen yang ingin tetap relevan di pasar global. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kompetisi di pasar. Nah, kompetisi pasar yang semakin ketat, terjadinya pergeseran paradigma yang signifikan. Pasar tidak lagi menerima sawit sebagai komoditas curah yang harganya sementara ditentukan oleh volume. Ada segmen pasar premium yang bersedia membayar harga lebih tinggi untuk minyak sawit yang memenuhi standar kualitas kimia, fisika, dan standar keberlanjutan. Produsen yang berhasil menembus segmen ini bersaing di race to bottom soal harga, melainkan bersaing di race to the top soal kualitas dan integritas. Nah, mutu bukan lagi opsi, melainkan tiket untuk bertahan di pasar internasional. Ada pula kerangka ekosistem holistik. Nah, ini adalah konseptual yang paling penting dalam keseluruhan presentasi kita, karena ia menetapkan kerangka berpikir untuk memahami seluruh materi berikutnya. Nah, menjelaskan budaya mutu, GAP, dan GHP secara terpisah. Nah, yang pertama itu ada budaya mutu yang letaknya di akar. Akar adalah bagian pohon yang tidak terlihat oleh pengamat biasa. Dia tersembunyi di bawah permukaan tanah, namun seluruh kehidupan pohon bergantung padanya. Dia tidak ada batang yang kuat, daun yang rimbun, atau buah yang lebat tanpa sistem perakaran yang sehat.
Begitu pula dengan budaya mutu. Ia terdiri dari mindset, perilaku, dan nilai-nilai yang tertanam dalam diri setiap individu di dalam organisasi perkebunan. Budaya mutu tidak terlihat dalam bentuk dokumen SOP atau laporan produksi. Ia terlihat dalam cara seseorang pemanen memperlakukan TBS yang baru dipotong dalam kejujuran seorang mandor melaporkan masalah di lapangan, dan dalam komitmen seorang manajer untuk tidak mengorbankan kualitas demi mengejar target jangka pendek. Nah, ada pula GAP terletak di batang dan daun. Batang yang kokoh dan daun yang fotosintesis efektif dalam mekanisme produksi pohon. Good Agriculture Practice atau GAP adalah seperangkat standar teknis dan prosedur operasional yang memastikan tanaman tumbuh secara optimal. Nah, pemilihan bibit unggul, persiapan lahan yang tepat, pemupukan berdasarkan analisis tanah, pengendalian hama terpadu, dan manajemen irigasi. GAP juga menentukan seberapa produktif tanaman dapat menjadi atau seberapa banyak dan seberapa berkualitasnya buah yang dapat dihasilkan. Nah, selanjutnya di yang paling atas itu ada GHP yang terletak di buah. Buah adalah output akhir yang sampai ke konsumen dan pasar. Nah, good handling practice ini memastikan bahwa buah yang telah susah payah ditanam dengan standar GAP yang ketat tidak rusak kualitasnya di tahap akhir. Nah, proses panen yang benar, penanganan berondolan, kecepatan transportasi ke pabrik, sortasi di loading rem, dan proses pengolahan di pabrik kelapa sawit atau PKS. Sebuah buah yang sempurna secara agronomis bisa rusak sepenuhnya jika GHP diabaikan. Nah, selanjutnya adalah fondasi yang tidak terlihat. Nah, di sini ada gambar SOP, tumpukan SOP. Nah, Perkebunan Indonesia ini sebuah perusahaan memiliki tumpukan SOP yang sangat lengkap, terperinci, dan telah melalui proses sertifikasi yang mahal. Namun, kualitas produk akhirnya tetap rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, jawabannya itu sederhana. Dokumen SOP, sebagus apapun isinya, tidak bisa menghasilkan kualitas tanpa budaya yang menghidupi SOP. Adalah apa yang harus dilakukan. Tetapi, budaya mutu adalah mengapa dan bagaimana seorang mau melakukannya dengan sepenuh hati, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Nah, selanjutnya ini adalah ada 4 dimensi penggerak dan menutup GAP lapangan. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah dimensi yang paling fundamental karena budaya selalu mengalir dari atas ke bawah. Tidak ada budaya mutu yang bisa tumbuh jika pemimpin tertingginya di kebun, yaitu manajer kebun, ada juga asisten afdeling, dan juga ada kepala mandor, itu sendiri tidak menghidupi nilai-nilai kualitas dalam keseharian mereka. Nah, teladan nyata atau lead by example bukan klay kosong. Ia berarti bahwa seorang asisten afdeling yang menemukan pemanen memotong buah mentah tidak langsung menjatuhkan sanksi, tetapi dia mengajak pemanen untuk duduk bersama, menjelaskan mengapa hal itu bisa merugikan semua pihak, dan juga mencari tahu apakah ada tekanan sistem seperti target tonase yang tidak realistis kepada pemanen tersebut yang mendorong pemanen melakukan pemotongan buah mentah. Nah, inspeksi rutin itu dilakukan untuk mencari solusi dan bukan hanya untuk mengumpulkan data hukuman. Nah, yang kedua itu adalah sistem. Sistem di sini bukan merujuk pada jumlah atau ketebalan dokumen SOP, melainkan pada apakah SOP tersebut relevan dengan kondisi lapangan yang aktual. Apakah ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pekerja lapangan, yang bukan hanya dimengerti oleh tim ISO, apakah disosialkan secara efektif dan bukan hanya ditempel di papan pengumuman yang tidak pernah dibaca, dan apakah diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi. Nah, SOP yang efektif adalah SOP yang bisa dijawab oleh pemanen lapangan ketika ditanya, berapa paksi matang minimal yang diperoleh pemanen hari ini?
bukan SOP yang hanya diketahui oleh manajer dan kepala TQM. Sistem yang baik juga mencakup mekanisme monitoring yang adil, sistem pelaporan yang tidak punitif atau menghukum, dan umpan balik yang konstruktif. Nah, yang ketiga itu adalah SDM. Nah, pelatihan konvensional sering berfokus pada apa yang harus dilakukan. Nah, pemupukan dilakukan 2 kali setahun. Dosis urea adalah sekian kilogram per pokok, dan seterusnya. Namun, pelatihan yang membangun budaya mutu pergi lebih dalam ke mengapa? Mengapa dosis pupuk harus tepat? Karena dosis berlebihan mubazir dan mencemari tanah. Dosis kurang menghambat pertumbuhan. Nah, keduanya juga merugikan. Mengapa buah mentah tidak boleh dipanen? Karena kandungan minyaknya rendah dan kualitas kimia minyak yang dihasilkan buruk, menyebabkan ALB-nya tinggi yang menurunkan harga jual. Ketika pekerja memahami mengapa, mereka memiliki kemampuan untuk berpikir mandiri dan mengambil keputusan yang tepat di situasi yang tidak tercakup dalam SOP. Ini adalah inti dari intrinsic motivation, motivasi yang tumbuh dari pemahaman dan kepedulian, bukan dari rasa takut atau sekedar mengikuti perintah. Nah, yang keempat ini adalah komunikasi. Nah, komunikasi ada dua arah ini adalah fondasi bagi identifikasi dan penyelesaian masalah yang paling efektif. Dalam budaya hierarkis yang umumnya di perkebunan, seorang pekerja menemukan masalah, misalnya alat dodos yang tumpul itu menyebabkan banyak buah tidak terpotong bersih atau jalan produksi yang rusak itu memperlambat pengangkutan TBS. Ini seringkali tidak berani dilaporkan karena takut disalahkan atau dianggap kurang kompeten atau bahkan bisa dikenai sanksi. Nah, membangun komunikasi yang aman berarti menciptakan mekanisme pelaporan yang bebas dari ancaman, baik melalui pertemuan mingguan yang inklusif, kotak saran anonim, atau budaya terima kasih sudah melapor, yang konsisten dipraktikkan oleh supervisor. Ketika masalah dilaporkan lebih awal, biaya perbaikan bisa jauh lebih kecil daripada ketika masalah dibiarkan berkembang. Ini atau masalah dibiarkan berkembang hingga berdampak pada kualitas produk akhir. Nah, bentar ya. Tadi sampai ke komunikasi. Selanjutnya ada fondasi produktivitas. Nah, ini adalah keputusan awal untuk menentukan segalanya. Fase vegetatif yaitu periode dari persiapan lahan hingga tanaman memasuki fase produktif. Mengapa fase ini begitu krusial? Karena kesalahan yang dibuat di fase ini bersifat permanen dan tidak bisa diperbaiki di kemudian hari. Tidak peduli berapa instansi pemupukan atau perawatan yang dilakukan. Nah, dari pemilihan dan dari persiapan lahannya. Nah, dari kriteria lahan optimal ini, tanah mineral lebih diutamakan dibandingkan tanah gambut. Karena tanah mineral memiliki kapasitas tukar kation yang lebih baik, drainase yang mudah dikelola, dan tidak memiliki resiko subsiden atau penurunan permukaan tanah yang signifikan seperti pada lahan gambut. Kemiringan lereng yang menjadi batas aman adalah di bawah 25%. Di atas angka ini, resiko erosi tanah menjadi sangat tinggi dan manajemen pemupukan serta pemanenan tidak efisien. Nah, Zero Burning Policy ini bukan hanya tuntutan regulasi RSPO dan ISPO, dia juga memiliki dasar agronomi yang kuat. Nah, sisa-sisa tanaman dari proses land clearing, jika dibakar ini bisa menghilangkan kandungan organiknya dan menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim. Sebaliknya, jika sisa biomasa tersebut dicacah dan biarkan membusuk secara alami di permukaan tanah, itu akan menyumbangkan bahan organik yang meningkatkan kualitas struktur tanah.
kapasitas menahan air, dan aktivitas mikroba tanah yang menguntungkan. Nah, ini adalah manfaat jangka panjang yang jauh lebih berharga daripada efisiensi pembersihan lahan jangka pendek. Nah, ada pula bibit unggul dan traceability. Nah, mengapa bibit adalah investasi terpenting? Karena produktivitas 25 tahun ke depan kelapa sawit adalah tanaman tahunan dengan masa ekonomis produktif sekitar 25-30 tahun. Bibit yang berasal dari sumber benih tidak tersertifikasi yang merupakan masalah besar terutama di kalangan petani kecil. Ini bisa menghasilkan tanaman yang secara permanen memiliki produktivitas 30-50% lebih rendah dari potensi maksimalnya. Tidak ada upaya pemupukan atau perawatan yang bisa mengkompensasi definisi genetik yang mendasar ini. Nah, bibit unggul yang bersertifikasi harus berasal dari produsen benih yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian. Di Indonesia ini ada beberapa produsen benih sawit yang diakui, di antara itu adalah Sofindo, Lonsum, dan juga PPKS atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Pembelian bibit dari sumber tidak resmi, meskipun harganya jauh lebih murah, adalah penghematan semu yang akan dibayar mahal selama 2 dekade lebih. Adapun sistem traceability sejak pembibitan ini, konsep traceability atau keterlacakan bukan hanya relevan di tingkat pabrik dan ekspor. Ia harus dimulai dari pembibitan. Dokumentasi yang harus dicatat untuk setiap bibit mencakup asal sumber benih, tanggal penanaman di pre-nursery dan main nursery, perlakuan yang diberikan, dan serta tanggal dan lokasi tanam di lapangan. Nah, sistem dokumentasi ini memungkinkan audit mundur jika di kemudian hari ditemukan anomali pada tanaman dewasa. Apakah masalahnya berasal dari bibit atau pengelolaan bibit atau juga faktor di lapangan? Selanjutnya ada di perawatan dan proteksi tanaman. Nah, pemupukan ini adalah salah satu komponen biaya terbesar dari operasional kebun sawit. Dia mencapai 40-60% dari total biaya produksi per hektarnya. Namun, pemupukan yang tidak tepat sasaran adalah pemborosan yang sangat mahal. Uang terbuang tanpa menghasilkan peningkatan produktivitas yang sebanding. Inilah mengapa prinsip pemupukan 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara ini bukan sekedar slogan, ia adalah dasar efisiensi operasional. Nah, ada ada pula prinsip pembukaan 4T, yaitu yang pertama adalah tepat jenis. Setiap kebun memiliki kondisi tanah yang unik, yaitu pH kandungan unsur hara makro dan mikro, tekstur tanah dan kapasitas tukar kation yang berbeda-beda. Jenis pupuk yang optimal untuk satu blok kebun itu belum tentu sama atau optimal untuk blok yang lain. Bahkan dalam satu afdeling yang sama, penentuan jenis pupuk yang tepat mensyaratkan analisis tanah dan analisis daun secara periodik, meminimal setiap 2-3 tahun sekali. Menggunakan jenis pupuk yang sama setiap tahun tanpa adanya analisis adalah pendekatan yang tidak efisien dan tidak responsif terhadap kondisi aktual tanaman. Nah, yang kedua itu adalah tepat dosis. Nah, dosis pupuk yang kurang jelas menghambat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Definisi nitrogen menyebabkan daun menguning dan produksi tandan menurun. Defisiensi kalium menyebabkan buah mengering, dan seterusnya. Namun, dosis pupuk yang berlebihan juga merugikan. Selain pemborosan biaya yang signifikan, kelebihan pupuk nitrogen dapat menyebabkan leaching atau pencucian unsur hara air ke tanah dan mencemari lingkungan. Sementara kelebihan pupuk fosfat bisa mengikat unsur hara mikro seperti seng dan besi sehingga dia tidak tersedia bagi tanaman. Nah, selanjutnya yang tiga itu ada tepat waktu. Waktu aplik pemupukan yang paling efektif itu di awal musim hujan. Biasanya itu di bulan Oktober sampai November. Alasannya adalah unsur hara dan unsur hara dalam pupuk itu harus larut dalam air tanah agar bisa diserap oleh akar tanaman.
Nah, hujan yang turun segera di aplikasi pupuk membantu melarutkan granular pupuk dan membawanya ke zona perakaran yang aktif. Sebaliknya, jika pemupukan di waktu di jika aplikasi pemupukan di puncak musim hujan beresiko kehilangan unsur hara karena runoff atau aliran permukaan. Sementara aplikasi di musim kemarau juga berisiko menyebabkan pupuk mengkristal di permukaan tanah dan tidak tersedia bagi tanaman. Nah, selanjutnya yang itu ada tepat cara. Tepat cara ini zona perakaran aktif kelapa sawit dewasa terkonsentrasi di radius 1 sampai 3 meter dari batang pada kedalaman 0 sampai 30 cm. Nah, aplikasi pupuk harus ditempatkan di zona ini, bukan terlalu dekat dengan batang, dan itu bisa menyebabkan bam pada akar dan kurangnya paparan ke akar absorptif, dan tidak terlalu jauh hingga akar sulit menjangkaunya. Nah, teknik penaburan melingkar mengikuti proyeksi kanopi adalah pendekatan yang umum dan efektif untuk kebun dewasa. Nah, ada pula PHT yaitu pengendalian hama terpadu. Itu adalah filosofi pengendalian hama yang menempatkan pestisida kimia itu sebagai solusi akhir dan bukan sebagai pilihan pertama. Nah, ada juga di sini ada gambar burung hantu. Nah, pemanfaatan burung hantu ini atau Tito alba sebagai predator alami tikus. Nah, hama utama yang dapat merusak tanaman buah dan menyebabkan kehilangan hasil yang signifikan. Satu pasang burung hantu dan keturunannya itu dapat memangsa ratusan tikus per tahun. Itu jauh lebih menghemat biaya, berkelanjutan dan juga ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia secara masif yang juga bisa membunuh predator alami lain dan juga bisa mencemari lingkungan. Nah, ada pula tanaman refugia, tanaman berbunga yang ditanam di gawangan mati atau pinggiran kebun. Itu juga berfungsi sebagai habitat dan dan sumber makanan bagi predator alami seperti parasitoid dan predator serangga yang mengendalikan hama ulat api dan belalang. Nah, pendekatan PHT yang berhasil ini membutuhkan pemantauan hama secara rutin, ambang ekonomi yang jelas, dan hierarki pengendalian yang mendahulukan metode kultural dan biologis sebelum beralih ke kimia. Selanjutnya ada di manajemen panen titik kritis kualitas. Mengapa panen adalah seni? Nah, panen ini bukan sekedar kegiatan fisik. Dari semua tahapan rantai produksi kelapa sawit, panen adalah titik yang paling menentukan kualitas akhir CPO. Di sebuah perkebunan yang telah melakukan GAP sempurna, bibit unggul, pemupukan tepat, pengendalian hama efektif juga bisa kehilangan sebagian besar nilai ekonomisnya karena manajemen panen tidak dilakukan dengan benar. Ini adalah titik no return yang paling penting. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah kita belajar memahami warna-warna buah untuk mengetahui fraksi kematangan buah. Nah, di fraksi 00 dan 0 ini adalah buah mentah yang dilarang untuk dipanen. Pada fraksi ini, buah belum mencapai kematangan yang fisiologis, yang berarti proses biosintesis minyak di dalam mesokap itu belum selesai. Dan juga kandungan minyak yang sangat rendah, rendemen CPO bisa 50-60% lebih rendah dari buah yang optimal. Memotong buah pada fraksi ini bukan hanya tidak menghasilkan nilai ekonomis yang memadai, tetapi juga merupakan pemborosan potensi produksi. Sayangnya, tekanan target tonase harian sering mendorong pemanen untuk sedikit memaksakan pemotongan buah mentah demi mencapai target. Nah, yang di gambar kedua itu ada fraksi satu atau buah mengkal. Nah, fraksi satu adalah zona abu-abu. Buah sudah mulai menunjukkan tanda kematangan, tetapi kandungan minyaknya belum optimal dan kualitas kimia minyak masih di bawah standar premium. Pabrik akan menerima buah ini, tetapi dengan potongan harga yang signifikan. Nah, yang ketiga itu ada fraksi 2 dan 3. Ini buah yang matang optimal.
Ini adalah sweet spot yang harus menjadi target setiap pemanen. Pada fraksi ini, proses akumulasi minyak di mesokap telah mencapai puncaknya. Kandungan asam lemak bebas atau ALB masih dalam batas rendah karena enzim mohon maaf, karena enzim lipase belum terlalu aktif dan rendemen CPO berasal pada level maksimal. Nah, secara visualnya, buah berwarna merah orange dan brondolan jatuh secara alami. Nah, pada tandan besar itu lebih dari 10 kilo, setidaknya itu 5 sampai 7 brondol per kilogram tandan sudah jatuh ke tanah. Nah, di gambar yang keempat itu adalah fraksi 4 dan 5. Ini buah yang lewat matang atau overripe. Buah yang melewati kematangan optimal ini memasuki fase di mana aktivitas enzim lipase ini meningkat pesat, memecah trigliserid, trigliserida minyak atau minyak menjadi asam lemak bebas. Nah, kadar asam lemak bebas yang tinggi ini musuh utama kualitas CPO. Ia bisa menurunkan kelas mutu CPO dari premium CPO ke low grade, menyebabkan deduction harga yang besar dari pabrik dan menurunkan nilai produk minyak jadi yang diturunkan. Nah, buah lewat matang juga mudah rusak selama transportasi sehingga meningkatkan losses atau kehilangan hasil. Nah, penggunaan penggunaan alat yang tepat juga berpengaruh kepada kualitas buah. Nah, dodos untuk tanaman muda dengan pelepah rendah dan egrek untuk tanaman dewasa dengan pelepah tinggi harus selalu dalam kondisi tajam. Alat yang tumpul bukan hanya tidak efisien, ia bisa menyebabkan luka-luka pada batang dan pangkal pelepah yang menjadi pintu masuk bagi patogen atau penyebab penyakit, terutama Ganoderma, yang bisa menyebabkan penyakit busuk pangkal batang. Ini penyakit yang paling destruktif pada kelapa sawit. Dan juga ada juga teknik pemotongan yang benar. Nah, pemotongan harus dilakukan itu mepet atau sedekat mungkin dengan pangkal tandan tanpa merusak pelepah daun yang masih produktif. Nah, teknik ini memastikan tidak ada sisa tangkai tandan atau cangkang yang tertinggal di pohon, yang jika dibiarkan itu bisa jadi tempat persembunyian hama dan menyulitkan pemotongan tandan berikutnya. Pelepah yang berada di bawah tandan matang harus dipotong terlebih dahulu untuk memudahkan akses ke tandan. Nah, selanjutnya ini adalah GHP lapangan dan transportasi yang berpacu dengan waktu. Di sini ada manajemen brondolan. Nah, brondolan ini adalah emas hitam yang sering diabaikan oleh pemanen. Nah, padahal data menunjukkan bahwa brondolan itu mengandung konsentrasi minyak yang paling tinggi di antara semua bagian buah sawit. Dia mencapai 40-50 bobot basahnya adalah minyak. Ini jauh lebih tinggi dari rata-rata mesokarp pada tandan yang masih utuh. Alasannya ini brondolan memiliki kandungan minyak tertinggi karena ialah adalah buah yang paling matang dalam satu tandan dan buah yang pertama kali jatuh secara alami adalah buah yang kematangannya paling sempurna. Membiarkan brondolan tidak dipungut secara alami adalah buah adalah bisa meningkatkan kehilangan ekonomis yang sangat nyata. Nah, pada perkebunan skala besar, kehilangan brondolan yang tidak dikumpulkan bisa mencapai 5-10% dari potensi produksi minyak. Standar GHP yang baik mensyaratkan semua brondolan itu harus dipungut bersih dari tanah dan dikumpulkan dalam karung. Dan juga brondolan ini harus bebas dari tanah dan kotoran, yang bisa meningkatkan kadar kotoran dalam proses pengolahan. Nah, brondolan jika tercampur dengan tanah, ini menjadi masalah serius di PKS karena kontaminasi tanah ini bisa merusak mesin pres dan menurunkan kualitas minyak. Dan juga ada transportasi dan waktu. Nah, standar GHP yang berlaku umumnya menetapkan bahwa TBS harus diolah di PKS dalam waktu 24 jam.
Nah, target ini bukan hanya angka yang sembarangan. Ia didasarkan pada kurva kinetik liposis enzimatik yang menunjukkan bahwa pada suhu ambient tropis 28-30 derajat Celcius, kadar ALB akan meningkat dengan laju yang akseleratif setelah melewati batas 24 jam. Nah, di bawah 24 jam, laju kenaikan ALB itu masih dapat ditoleransi dan CPO yang dihasilkan masih bisa mencapai target premium. Nah, tapi di atas 24 jam, terutama jika TBS terkena hujan atau ditumpuk terlalu tebal, sehingga panas interval ini meningkat, laju kenaikan ALB menjadi eksponensial dan kualitas premium menjadi sangat sulit dicapai. Nah, ada pula standar armada transport. Truk ini harus memenuhi standar seperti bak truk harus bersih, bebas dari sisa tanah, lumpur, dan kontaminan lain yang bisa mengotori TBS. Nah, buah juga tidak boleh dipadatkan berlebihan di dalam truk, atau penumpukan yang terlalu tebal ini bisa menyebabkan tandan di bagian bawah memar dan rusak akibat tekanan, sehingga meningkatkan aktivitas lipase atau rute optimal harus direncanakan untuk meminimalkan waktu tempuh dan memastikan semua kapasitas angkut dapat dijadwalkan secara efisien. Selanjutnya ini adalah penerimaan di pabrik, yaitu gerbang terakhir mutu. Nah, di tahap awal itu ada di penerimaan di loading rem. Nah, ini biasanya berupa platform miring yang memudahkan buah meluncur ke lori yang akan membawa ke stasiun rebusan. Nah, disinilah pemeriksaan awal dilakukan, dimulai dari kondisi fisik tandan, estimasi fraksi kematangan secara visual, dan pemisahan awal antara TBS yang diterima atau yang ditolak. Nah, yang kedua itu adalah disortasi ketat. Nah, Sortasi ketat ini ada beberapa kriterianya, yaitu yang pertama ada buah mentah di fraksi 00 dan 0, buah busuk atau berjamur, buah dengan kontaminasi berlebihan seperti lumpur, pasir, dan batu, dan buah yang jelas-jelas melewati batas waktu pengolahan. Nah, pemisahan ini penting bukan hanya untuk menjaga kualitas, tetapi juga untuk melindungi peralatan PKS. Buah busuk yang masuk ke rebusan dapat menyebabkan kontaminasi bak dan pipa, sementara kontaminasi pasir dan batu dapat merusak mesin pres secara fisik. Nah, yang ketiga itu adalah sistem sanksi dan insentif. Sistem kontrol mutu yang efektif membutuhkan dua sisi mata uang. Sanksi bagi pemasok yang mengirimkan TBS berkualitas rendah, dan juga ada insentif bagi pemasok yang konsisten mengirimkan TBS berkualitas premium. Nah, tanpa sistem insentif ini yang jelas dan transparan, tidak ada motivasi ekonomi bagi pemasok untuk berinvestasi dalam manajemen mutu panen dan penanganan pasca panen. Nah, ada juga indikator musuh mutu. Yang pertama itu adalah ALB atau asam lemak bebas. Nah, target premiumnya itu harus di bawah 3,5%. Dan juga ada kotoran. Nah, kotoran ini biasanya banyak di, terletak di brondolan. Nah, biasanya ini sering diremehkan, padahal inilah yang menyebabkan abrasi pada screw press yang menurunkan efisiensi dan memperpendek umur pemakaian peralatan. Nah, yang ketiga ini adalah kontaminasi pasir atau batu. Yang keempat adalah ada kadar air. Nah, kadar air yang tinggi dalam TBS itu biasanya disebabkan ada dua faktor. Yang pertama, buah yang sudah lewat matang atau overripe, di mana jaringan mesokap mulai mengalami dekomposisi dan menyerap air, dan panen atau transportasi yang dilakukan selama atau segera setelah hujan lebat, itu tanpa perlindungan yang memadai. Jadi kadar air yang tinggi menurunkan yield minyak, meningkatkan resiko kontaminasi mikroba, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan jamur pada buah yang disimpan lebih dari 24 jam. Selanjutnya ini adalah monitoring dan teknologi. Nah, di Integrate KPIS mengukur apa yang penting. Nah, yang penting itu ada yang pertama ada GAP metrik. GAP metrik
Produktivitas dalam 1 ton TBS per hektar per tahun dalam KPU utama yang mengukur efektivitas seluruh rangkaian praktik agronomi mulai dari kualitas bibit, pemupukan, pengendalian hama hingga manajemen panen. Angka ini membandingkan performa kebun dengan baseline potensi produktivitas berdasarkan jenis varietas, umur tanaman, dan kondisi agroklimat setempat. Kebun yang secara konsisten berada di bawah 70%, potensi produktivitas varietasnya mengindikasikan adanya GAP dalam implementasi GAP yang perlu diinvestigasi dan diperbaiki. Nah, selanjutnya itu ada GHP metrik. GHP metrik adalah ALB adalah KPI kualitas utama yang mencerminkan efektivitas keseluruhan sistem GHP. Dari manajemen panen, penanganan berondolan, transportasi, hingga penerimaan di pabrik, OER atau Oil Extraction Rate atau rendemen minyak mengukur berapa persen minyak yang berhasil diekstrak dari setiap ton TBS yang diolah. OER yang rendah bisa mencerminkan dua hal. Yang pertama itu adalah kualitas TBS yang buruk. Itu bisa terjadi karena banyak buah mentah atau inefisiensi proses di PKS. Memantau keduanya secara bersamaan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang performa rantai produksi. Nah, yang ketiga itu adalah kultur metrik. Nah, mengukur budaya mutu secara kuantitatif adalah tantangan tersendiri, namun bukan tidak mungkin. Dua proksi yang paling berguna adalah yang pertama, tingkat kepatuhan terhadap SOP. Dan yang kedua ada persentasi buah dengan fraksi kematangan optimal, yaitu fraksi 2 dan 3 dalam total TBS yang dipanen. Tren yang membaik pada kedua metrik ini adalah indikator bahwa inisiatif pembangunan budaya mutu sedang memberikan dampak nyata. Nah, adapun di bagian digital enablement, yaitu ada aplikasi pelaporan real time. Nah, teknologi mobile ini telah membuat pelaporan lapangan menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan akurat. Aplikasi berbasis smartphone ini memungkinkan pemanen, mandor, dan teknik lapangan untuk melaporkan data panen dan kejadian hama dan penyakit secara real time langsung dari lapangan. Nah, data ini langsung masuk ke dashboard manajemen, menggantikan laporan manual yang sering terlambat, tidak lengkap atau bahkan dimanipulasi. Dengan data real time, manajer dapat mengidentifikasi anomali dan mengambil tindakan korektif dalam hitungan jam, bukan hari. Nah, yang kedua ada GPS tracking. Pelacakan GPS pada armada truk angkut TBS memberikan visibilitas penuh terhadap pergerakan setiap kendaraan. Nah, dari kapan berangkat dari blok panen, kapan tiba di PKS, berapa lama waktu tunggu di loading rem. Nah, data ini memungkinkan manajemen secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck dalam rantai transportasi yang bisa menyebabkan TBS melewati batas 24 jam. Nah, selain itu, data historis dapat dianalisis untuk mengoptimalkan rute dan jadwal pengiriman. Selanjutnya adalah data analisis. Dengan akumulasi data historis yang cukup, algoritma Alnatic yang dapat mengidentifikasi pola anomali yang tidak terlihat oleh inspeksi manual, blok tertentu yang secara konsisten menghasilkan ALB tinggi atau mengidentifikasi masalah sistemik di blok tersebut, pemanen tertentu yang produksinya tidak proporsional dengan kematangan buah, mengiding, mengindikasi penimbunan data atau pola musiman dalam kualitas yang tidak bisa digunakan untuk mengoptimalkan jadwal panen dan transport. Nah, selanjutnya itu adalah tantangan dan solusi petani kecil. Ada pula tantangannya itu ada di keterbatasan modal dan skala. Di lahan 2-4 hektar itu terlalu kecil untuk mencapai economies of scale dalam pembelian pupuk, peralatan, dan input produksi lainnya. Nah, petani kecil ini terpaksa mengambil pupuk dalam jumlah kecil dengan harga per kilogram yang jauh lebih tinggi dari perkebunan besar yang membeli dalam jumlah bertonton. Modal yang terbatas juga
Berarti mereka tidak mampu berinvestasi dalam alat panen yang baik, kendaraan transport yang memadai, atau sistem perekaman data yang diperlukan untuk sertifikasi ISPO. Nah, yang kedua juga ada akses terhadap bibit berkualitas. Bibit unggul bersertifikasi dari sumber resmi ini memiliki harga yang signifikan lebih tinggi daripada bibit yang tidak bersertifikasi resmi, yang beredar di luasan pasar. Nah, tanpa akses ke program kredit atau subsidi bibit yang efektif, jadi banyak petani kecil ini terpaksa menggunakan bibit yang sembarangan, yang produktivitasnya itu sangat jauh di bawah potensi optimal. Ini adalah masalah yang terpenting. Produktivitas rendah berarti pendapatan rendah, yang berarti tidak ada modal untuk beralih ke bibit unggul. Yang ketiga ini adalah tekanan ekonomi jangka pendek. Petani kecil ini yang memiliki keterbatasan cash flow sering terpaksa mengambil keputusan yang secara agronomi buruk demi memenuhi kebutuhan ekonomi dalam jangka pendek. Memanen buah mangkal sedikit lebih awal karena ada tagihan yang harus dibayar bulan ini, atau tidak memungut berondolan karena terlalu melelahkan dengan tenaga kerja yang terbatas adalah contoh-contoh perilaku yang merupakan respon rasional terhadap tekanan ekonomi, bukan kegagalan moral. Nah, adapun solusi yang terbaik adalah kemitraan dengan perusahaan inti. Nah, model kemitraan plasma dan inti ini menyediakan kerangka yang baik bagi petani kecil untuk mengakses bibit unggul, pupuk berkualitas, dan bimbingan teknis yang sebelumnya tidak terjangkau. Nah, yang kedua itu adalah kooperasi atau kekuatan dalam kolektivitas. Nah, kooperasi petani memungkinkan agregasi volume pemberian pupuk dari banyak petani kecil sehingga harga per kilogram pupuk yang dibayar mendekati harga yang didapat oleh perkebunan besar. Jadi, kooperasi yang kuat juga bisa bernegosiasi secara kolektif dengan PKS untuk mendapatkan harga pembelian TBS yang lebih adil. Nah, yang ketiga itu adalah penyediaan sekolah lapangan. Nah, pendekatan pelatihan konvensional di ruang kelas sering tidak efektif bagi petani kecil yang lebih terbiasa ini belajar secara visual dan praktis. Nah, sekolah lapangan adalah metode yang jauh lebih efektif bagi petani. Nah, petani bisa belajar langsung di kebun dan bisa melihat demonstrasi teknik yang benar secara langsung dan dapat mengajukan pertanyaan dalam konteks yang konkret. Nah, program sekolah lapangan yang baik juga melibatkan petani sebagai SEO investigator, bukan hanya objek pelatihan, membangun rasa kepemilikan terhadap pengetahuan yang sudah diperoleh. Selanjutnya ini ada inovasi dan keberlanjutan. Ini bisa berinovasi dengan menggunakan drone dan satelit untuk pemantauan kesehatan tanaman secara konvensional, membutuhkan inspektor lapangan yang berjalan kaki menyusuri setiap barisan tanaman. Nah, proses ini memerlukan banyak waktu dan nggak bisa dilakukan dengan frekuensi tinggi pada perkebunan yang memiliki ribuan hektar. Nah, drone ini dilengkapi dengan kamera multispektral, dapat mengambil gambar seluruh perkebunan dalam hitungan jam dan menghasilkan peta DNPI yang menunjukkan distribusi kesehatan tanaman secara spasial. Nah, ada juga AI untuk deteksi dini hama dan penyakit. Nah, AI berbasis computer vision yang diintegrasikan dengan kamera drone atau bahkan kamera smartphone di tangan pekerja lapangan dapat mendeteksi gejala awal hama seperti kerusakan daun akibat ulat api atau kumbang tanduk dan penyakit seperti gejala awal Ganoderma atau penyakit daun dengan akurasi yang melampaui kemampuan infeksi manual biasa. Nah, deteksi dini ini berarti intervensi lebih awal yang berarti biaya pengendalian lebih rendah dan kehilangan produksi lebih minimal. Ada pula keberlanjutan sebagai parameter mutu, yaitu ada carbon footprint sebagai parameter mutu pasar global, yaitu pasar global semakin memasuki carbon footprint sebagai parameter mutu yang setara dengan spesifikasi kimia CPO. Uni Eropa melalui regulasi Carbon Border Adjustment Mechanism dan program deforestasi free-nya secara efektif menetapkan batas dan emisi karbon untuk produk impor. Nah, yang kedua itu ada circular economy.
yaitu mengubah limbah menjadi sumber daya, seperti limbah tangkos menjadi pupuk. Nah, yang ketiga itu adalah sertifikasi ISPO dan RSPO. Itu adalah sertifikasi ISPO ini adalah kewajiban yang berlaku bagi seluruh perkebunan sawit. Namun, s- sertifikasi RSPO ini adalah standar internasional yang bersifat sukarela, tetapi sekarang ini menjadi persyaratan dari pembelian premium dan retail besar di pasar Eropa dan Amerika Utara. Nah, adapun dampak nyata dari integrasi ini adalah kenaikan EOR atau rendemen sebesar 0,5 sampai 1,5% dan juga kadar ALB konsistennya di bawah 2,5% dan peningkatan produktivitas ton per hektarnya dan juga penurunan kecelakaan kerja. Nah, masuk ke slide akhir yaitu ada komitmen menuju sawit kelas dunia. Kualitas bukan tindakan sekali waktu, melainkan kebiasaan yang dibangun setiap hari. Nah, perjalanan membangun budaya mutu adalah continuous improvement. Pasar global semakin cerdas, jadi kita harus menjawab dengan integritas dari budaya GAP hingga GHP. Nah, mari jadikan mutu sebagai tanggung jawab bersama. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya jelaskan bisa menjadi menambah wawasan untuk kita semua dalam budaya mutu GAP dan GHP di perkebunan kelapa sawit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.